Waduh, lagi-lagi Israel salah sasaran. Israel panik dan tembaki ayam bocah Lebanon yang melintas di perbatasan. Israel panik dengan menembakkan senjata kar Lebanon setelah seekor ayam melintasi perbatasan. Seorang anak bernama Hussein Katourni berusia 9 tahun dari desa Mes al-Jabal mengejar ayam yang lari ke arah perbatasan hingga memicu kepanikan tentara Israel yang melepaskan tembakan peringatan. Israel dan Lebanon secara teknis masih berperang dan ketegangan sering berkobar di sepanjang perbatasan tersebut. Dalam video yang dibagikan secara luas di Twitter, Shaurtoni menjelaskan bagaimana ayamnya atau ayahnya membeli 4 ekor ayam, 2 ekor untuk dia dan 2 ekor untuk adiknya, sehari sebelum kejadian itu. Ketika dia dan adiknya membuka kandang untuk memberi makan ayam, keesokan paginya salah satu ayam Shaurtoni keluar dari kandang. Ayam itu berlari hampir 70 meter dari rumah Shaurtoni menuju pagar yang dijaga ketat oleh para tentara Israel yang bersenjata lengkap. Berbicara dalam bahasa Arab, dalam video tersebut Shaurtoni menjelaskan, "Saya pergi untuk menangkap ayam saya, tetapi karena mereka ketakutan, tentara Israel mulai menembak ke langit dan angin. Saya tidak takut karena saya menginginkan ayam saya. Mereka, Israel itu, mengambil ayam itu dan tidak pernah mengembalikannya. Saya menginginkannya kembali," papar dia. Belum jelas apakah ayam itu dikembalikan ke Shaurtoni, namun video dan gambar kemudian muncul di media sosial yang menunjukkan bocah 9 tahun itu menerima ayam baru dari seorang dermawan yang tidak disebutkan namanya. Israel melepaskan tembakan peringatan ke arah Lebanon kemarin setelah seekor ayam melintasi perbatasan. Tagar bahasa Arab yang berarti "saya ingin ayam saya" menjadi tren di Twitter kemarin, menjadikan Shaurtoni sebagai pahlawan nasional dalam waktu singkat. Seorang pengguna Twitter, Sarah Haj, menulis, "Hussein adalah contoh dari apa yang diperjuangkan Lebanon Selatan melawan penjajah Zionis di tanah kami." Menambahkan di tweet kedua, "Saya merasa ingin menyebut tentara Zionis tentara ayam, tapi saya akan menahan diri untuk menghormati ayam yang diculik Hussein. Hormati kebenaran Anda, Habibi Hussein." Netizen lain menuntut Israel mengembalikan ayam bocah laki-laki itu. Insiden serupa terjadi pada 2019 ketika seekor monyet bernama Touch melintasi perbatasan ke Israel Utara dari peternakan di desa Al-Kauzah di Lebanon. Touch dikembalikan ke pemiliknya setelah 17 hari lepas ketika tentara Israel menangkap monyet tersebut dan menyerahkannya kepada pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Desa Mes al-Jabal terletak sekitar 2 km dari garis biru demarkasi PBB yang memisahkan Israel dan Lebanon. UNIFIL berpatroli di daerah tersebut, tetapi ketegangan seringkali meningkat di wilayah tersebut. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, militer negara manapun selalu tanpa garang, terlebih negara-negara seperti Israel yang memang sering terlibat konflik dengan negara lain. Namun rupanya Israel pernah mengalami hal konyol saat tembak drone milik Rusia. Pesawat tanpa awak Unmanned Aerial Vehicle atau UAV atau drone dipakai beberapa negara untuk memata-matai Israel. Bukan drone milik Iran saja yang terbang dari Suriah melaksanakan misi mata-mata ke Israel, tapi juga Rusia. Penerbangan mata-mata UAV Rusia jenis Forpos yang memasuki wilayah El Quneitra, Israel dari wilayah dataran tinggi Golan itu jelas menunjukkan keseriusan militer Rusia untuk memusuhi Israel. Meski dalam perkembangan terkini hubungan Israel-Rusia tidak ada masalah seperti yang terjadi pada 11 Juli lalu,
Satu unit UAV Forpos milik Rusia yang terbang dari dataran tinggi Golan hingga memasuki wilayah Israel sejauh 10 km langsung disergap Israel menggunakan sistem pertahanan udara peluncur rudal Patriot. Tentara Israel pun kemudian mendatangi keruntuhan UAV yang jatuh, tapi mereka malah dibuat terkejut. Pasalnya, UAV yang rontok ternyata jenis Forpos yang notabene milik Rusia dan berteknologi buatan Israel sendiri. Industri pertahanan Rusia, Ural Civil Aviation Plant, selama ini memang sudah memproduksi UAV Forpos dan secara teknologi elektroniknya berdasar lisensi dari industri pertahanan Israel, yakni Israel Aerospace Industries. Di Israel sendiri, UAV Forpos dinamai Searcher 2 dan sudah dioperasikan sejak tahun 1998. Ditembak jatuhnya UAV Forpos oleh militer Israel jelas merupakan peristiwa ironis dan sekaligus konyol karena Israel ternyata menembak jatuh UAV buatan sendiri meski secara operasional merupakan UAV milik Rusia. Selain itu, militer Israel juga mengalami kerugian besar karena untuk menjatuhkan UAV Forpos yang berharga di bawah 20 miliar itu, Israel telah menggunakan rudal Patriot yang berharga lebih dari 40 miliar rupiah. Ada kemungkinan militer Israel mengira UAV yang sedang terbang di wilayah udaranya merupakan UAV milik Iran, tapi setelah ditembak jatuh ternyata milik Rusia. Dengan bukti bahwa keberadaan militer Rusia di Suriah ternyata memusuhi Israel juga. Hubungan Rusia-Israel bisa dipastikan akan memanas. Namun, Israel jelas tidak bisa bermain-main dengan Rusia yang telah menempatkan rudal-rudal S-400 di Suriah. Jenis rudal canggih yang tidak hanya ditakuti oleh Israel, tapi juga militer Amerika Serikat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil. Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar Palestina perlu ditekankan dan diperkuat, ujar pernyataan Kremlin. Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina. Dalam proposal perdamaian itu, Donald Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah tepi barat. Rencana aneksasi tepi barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30% hingga 40% wilayah tepi barat, termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan. Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Ketika Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur. Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal, ungkapnya.